6. Profesor Joel Hayward. Profesor Joel Hayward adalah seorang sarjana, akademisi, dan penulis kelahiran Christchurch, Selandia Baru pada tahun 1964 yang saat ini menjabat sebagai dekan Sycamore Leadership Academy di Istanbul. Ia dikenal secara internasional atas kontribusinya dalam studi strategis, sejarah militer, dan studi Islam. Selain di Sycamore Leadership Academy, ia menjabat sebagai anggota Dewan Manajemen Association of British Muslims dan Senior Research Fellow untuk diplomasi lintas agama di Abrahamic Family House. Ia pernah menjabat sebagai Chief Executive di Cambridge Muslim College 2023 hingga 2024, Dekan Royal Air Force College Cranwell 2007 hingga 2011, dan guru bagi Pangeran William yang saat ini menjadi Pangeran Wales. Hayward secara konsisten terdaftar dalam The Muslim 500 atau daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia, edisi 2023 hingga 2026, karena kemampuannya memadukan metodologi sejarah Barat dengan pengetahuan Islam klasik. Berita itu mungkin mengejutkan, tetapi itu merupakan pengakuan yang layak atas kontribusinya yang luar biasa. Ia telah menulis atau menyunting lebih dari 18 buku non-fiksi serta beberapa koleksi puisi dan fiksi. Beberapa karya terkenalnya meliputi 1. The Warrior Prophet, Muhammad and War, 2022, memenangkan International Author Excellence Award 2025. 2. The Leadership of Muhammad, A Historical Reconstruction, 2021, terpilih sebagai Best International Non-Fiction Book di Sharjah International Book Awards 2021. Penghargaan tersebut sebagai bukti dia diakui sebagai otoritas terkemuka di bidangnya, serta mencerminkan penelitian yang cermat selama bertahun-tahun dan pemahaman yang mendalam tentang sejarah Islam. Hayward masuk Islam pada tahun 2005. Ia memiliki kemampuan membaca teks-teks Abrahamik dalam bahasa aslinya, termasuk Arab, Al-Quran, Ibrani, Alkitab, dan Yunani, serta menguasai bahasa Latin dan Jerman. Di dunia yang dipenuhi dengan beragam suara dan individu-individu yang luar biasa, Profesor Joel Hayward menjadi bukti kekuatan pengetahuan bisa mengantarkan seseorang pada Islam. Perjalanannya dari seorang sejarawan militer menjadi otoritas tokoh yang dihormati tidak hanya menarik, tetapi juga sangat menginspirasi. Setelah menyelesaikan gelar doktornya di University of Canterbury di Christchurch, Selandia Baru, dengan fokus pada operasi Luftwaffe selama Perang Dunia Kedua, Profesor Hayward melanjutkan perjalanan akademisnya di Inggris. Ia mengajar secara ekstensif, termasuk di Akademi Militer, dan menulis buku-buku tentang sejarah militer. Namun, lintasan karirnya terbuka secara tak terduga setelah serangan 9 September ketika seorang perwira militer senior menyatakan kepadanya bahwa ada militarisme yang melekat dalam Islam. Pernyataan ini memicu ketertarikannya pada Islam yang kemudian membawanya pada perjalanan pencarian jati diri. Mengutip Islam Channel, untuk memperdalam pemahamannya, Profesor Hayward mengambil kelas malam bahasa Arab sehingga dia dapat membaca Al-Quran. Hampir 18 tahun yang lalu, dia memeluk Islam. Transformasi ini tidak hanya mengubah kehidupan pribadinya, tetapi juga menjadi awal dari kontribusinya yang luar biasa dalam sejarah Islam. Pada awal 2010, Hayward pindah ke Uni Arab Emirat. Dia menjadi anggota fakultas di berbagai institusi akademik, termasuk Rabdan Academy. Di sana, dia mengajar generasi muda Emirat yang ingin belajar. Latar belakang yang uniknya memadukan metodologi sejarah Barat yang kritis terhadap sumber-sumber sejarah dengan keahliannya di bidang Islam, memungkinkannya untuk menawarkan perspektif yang tidak dimiliki oleh sejarawan lain.
Kontribusinya dalam bidang sejarah dan diplomasi Islam berfungsi sebagai jembatan antar budaya, menumbuhkan rasa saling hormat dan pemahaman di dunia yang semakin saling terhubung. 7. Profesor Jackie Yiru Yin. Profesor Jackie Yiru Yin adalah seorang ilmuwan terkemuka di bidang nanoteknologi dan bioengineering. Ia dikenal luas karena kontribusinya dalam mengembangkan material berstruktur nano untuk aplikasi medis dan energi. Lahir di Taiwan, ia dibesarkan di Singapura dan menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat, termasuk meraih gelar PhD dari Princeton University. Ia menjabat sebagai direktur di Nano Biolab di bawah Agency for Science, Technology and Research, A*STAR, Singapura. Sebelumnya, ia adalah Direktur Eksekutif Institute of Bioengineering and Nanotechnology, IBN. Pada tahun 2024, ia dikabarkan mendapatkan kewarganegaraan Arab Saudi berkat prestasi ilmiahnya. Inovasi medis, kontribusi ilmiah utama adalah mengembangkan nanopartikel polimer yang dapat melepaskan insulin secara otomatis berdasarkan kadar gula darah, yang sangat membantu penderita diabetes. Memiliki lebih dari 150 paten atas penemuan-penemuannya di bidang kimia, kedokteran, dan energi. Di bidang pendidikan, ia mendirikan Youth Research Program untuk mengajak ribuan siswa sekolah terlibat dalam penelitian laboratorium sejak dini. Penghargaan bergengsi, 1. King Faisal Prize 2023, menjadi wanita pertama yang menerima penghargaan ini dalam kategori sains. 2. Mustafa Prize 2015, penerima penghargaan bergengsi dalam bidang sains dan teknologi. 3. Forbes 50 over 50 Global 2025, dinobatkan sebagai salah satu pemimpin global yang berpengaruh di atas usia 50 tahun oleh Forbes. 4. Tokoh Muslim berpengaruh, secara konsisten masuk dalam daftar 500 Most Influential Muslims sejak 2012. Ketika usianya masih 7 tahun, dia pindah ke Singapura bersama keluarganya dan menempuh pendidikan di Raffles Girls' School. Menginjak usianya 15 tahun, Ying dan keluarganya hijrah ke New York, Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam itu, Ying menimba ilmu hingga meraih gelar pertamanya dari Cooper Union New York dengan predikat summa cum laude. Ia pun melanjutkan kuliah di Princeton University, New Jersey, dan menerima gelar master pada tahun 1988 dan gelar PhD-nya pada tahun 1991. Kedua gelar itu diraih di bidang teknik kimia. Meski terbilang masih muda, 26 tahun, Ying telah mengajar di Departemen Teknik Kimia di Massachusetts Institute of Technology, MIT. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun setelah itu, Ying diangkat menjadi profesor penuh. Usianya yang masih 35 tahun itu menjadikan ia salah satu profesor penuh termuda di MIT pada masa itu. Kini, Ying adalah direktur sebuah lembaga riset bidang rekayasa hayati dan nanoteknologi IBN Singapura. Lembaga ini didirikan oleh Ying pada bulan Maret 2003. Sejauh ini, di bawah kepemimpinan Ying, IBN telah berkembang dan memiliki 150 staf riset. Produktivitas IBN dapat dilihat dari publikasi ilmiah yang mencapai 1.260 lebih makalah di berbagai jurnal terkemuka. Tak hanya itu, lebih daripada 685 aplikasi paten ditelurkan oleh lembaga ini. Tentang bagaimana ia memeluk Islam, Profesor Ying mengatakan bahwa sama sekali tidak sulit baginya untuk menerima Islam. Ia menjelaskan tidak seperti agama lain dengan konsep yang rumit, Islam adalah agama yang sederhana. Profesor Ying juga berbagi pandangannya tentang kitab suci umat Islam, Al-Quran. Ia mengatakan bahwa ketika ia membuka Al-Quran untuk pertama kalinya, ia segera menyadari bahwa itu adalah kitab yang istimewa dan luar biasa. Konsep-konsep ilmiah modern yang baru mulai dipahami manusia pada saat ini sudah tercantum dalam Al-Quran. Profesor Ying sangat kagum dengan ayat yang secara eksplisit berbicara tentang peran air dalam kehidupan. Quran Surah 21 ayat 30. Penemuan ini mendorongnya untuk lebih tertarik pada ajaran Islam. Dirinya masuk Islam pada usia 34 tahun, dan ia mengatakan bahwa Islam sudah mengubah kehidupannya dan memberi acuan kepadanya dalam menemukan arti kehidupan yang sudah dicarinya sejak kecil.
Profesor Ying mulai mengenakan hijab setelah menyelesaikan ibadah umroh pertamanya sebagai bentuk ketaatan atas keyakinan barunya. Ketika ditanya tentang hubungan antara Islam dan sains, ia mengatakan bahwa Islam mendorong kita untuk mencari pengetahuan. Ia menyampaikan bagian pidato saat menerima penghargaan Mustafa di Tehran, Iran, sebagai Top Scientific Achievement Award sebagai berikut. Nabi kita Muhammad SAW telah menganjurkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Tentu saja karena ilmu pengetahuan adalah kunci untuk meningkatkan martabat hidup manusia. Baginya, ilmu pengetahuan memvalidasi eksistensi Allah yang menciptakan dan merawat seluruh makhluknya. Subhanallah. 8. Profesor Dr. Atsushi Kamal Okuda. Profesor Dr. Atsushi Kamal Okuda adalah seorang profesor sistem politik di Universitas Keio, Jepang, dan profesor Fakultas Undang-Undang Politik di Universitas Aiwa, cabang Sushan Fujisawa. Bidang keahliannya dalam sistem politik, hubungan internasional, teori hukum, sejarah, dan hukum Islam, syariah. Pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Pusat Kerjasama Akademik Jepang di Universitas Aleppo, Suriah. Sebuah momen spiritual mengubah arah hidup seorang akademisi terkemuka yang kini dikenal sebagai tokoh muslim inspiratif di negeri Sakura ini. Sebelum masuk Islam, Profesor Okuda mengaku hidupnya pernah hidup dalam kegelapan spiritual, tidak bermoral, dan kurang pengetahuan mengenai tujuan hidup sebenarnya. Meski menyandang status akademisi, ia menjalani kehidupan sebagai seorang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan maupun agama. Beliau menggambarkan kehidupannya sebelum Islam sebagai masa yang biadab dan tidak mengetahui kebenaran. Okuda pun memulai perjalanan panjangnya untuk mencari kebenaran tersebut. Dengan latar belakang akademis, ia mulai mempelajari berbagai macam agama. Sampai, akhirnya sejak tahun ke-6 di bangku kuliahnya, ia menemukan agama Islam dan memutuskan untuk mempelajarinya lebih dalam. Keputusan besarnya untuk memeluk Islam bermula dari perenungannya terhadap salah satu ayat dalam Al-Quran, yang baginya menjadi titik balik pencarian makna hidup yang selama ini hilang. Ayat yang membuka mata dan hatinya adalah surah Al-Hijr ayat 26, yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dari tanah liat kering, lumpur hitam yang diberi bentuk. Waktu itu ia memiliki hubungan yang buruk dengan sesama. Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa hubungan saya dengan orang lain berjalan dengan tidak baik, sedangkan semua manusia diciptakan dari tanah? Dan perbandingan antara syariat Islam dan aturan hukum agama lain. Beliau pergi belajar di Aleppo, Suriah, untuk mendalami bahasa Arab dan ilmu tauhid langsung dari para ulama. Di sana, ia diberitahu bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Saat belajar tersebut, dia mendapatkan model guru yang sempurna akhlak dan perilakunya. Saat itulah saya memutuskan untuk memeluk Islam. Saya yakin, ini adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam hidup saya, ujar Prof. Okuda dalam salah satu wawancaranya. Setelah masuk Islam, ia menambahkan nama Kamal pada namanya. Saat ini, Dr. Kamal Okuda aktif sebagai pendidik dan pendakwah di Jepang. Ia bekerja keras bersama rekan-rekannya untuk menyebarkan ajaran Islam dan membangun jembatan antara sains dan agama di negaranya. 9. Profesor Tejatat Tejasen. Profesor Tegatat Tejasen, sering juga ditulis sebagai Tagatat Tejasen, adalah mantan profesor dan ketua Departemen Anatomi dan mantan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Chiang Mai, Thailand. Beliau juga pernah menjabat sebagai dekan di fakultas tersebut. Spesialisasinya meliputi bidang anatomi dan dermatologi, ilmu kulit. Profesor Tejasen mempelajari berbagai artikel tentang Al-Quran dan embriologi modern, serta pernah menghadiri konferensi medis Saudi ke-8 di Riyadh, Arab Saudi. Salah satu bidang pertanyaan berkaitan dengan penemuan modern di bidang dermatologi yang dipelajari adalah tentang karakteristik sensorik kulit. Diketahui kulit merupakan pusat kepekaan terhadap luka bakar. Jadi, ketika kulit benar-benar terbakar api, maka kehilangan kepekaannya. Konferensi kedokteran Saudi ke-6 di Jeddah yang diikuti Tejasen pada Maret 1981 menjadi awal kisah pertemuannya dengan keajaiban itu. Dalam konferensi yang berlangsung selama 5 hari itu, sejumlah ilmuwan muslim menyodori Tejasen beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi.
Tejasen yang beragama Buddha kemudian mengatakan bahwa agamanya juga memiliki bukti-bukti serupa yang secara akurat menjelaskan tahap-tahap perkembangan embrio. Para ilmuwan Muslim yang tertarik mempelajarinya meminta profesor asal Thailand itu untuk menunjukkan ayat-ayat tersebut kepada mereka. Setahun kemudian, pada Mei 1982, Tejasen menghadiri konferensi kedokteran yang sama di Dammam, Arab Saudi. Saat ditanya tentang ayat-ayat anatomi yang pernah dijanjikannya, Tejasen justru meminta maaf dan mengatakan bahwa ia telah menyampaikan pernyataan tersebut sebelum mempelajarinya. Ia telah memeriksa kitabnya dan memastikan bahwa tidak ada referensi darinya yang dapat dijadikan bahan penelitian. Ia kemudian menerima saran para ilmuwan Muslim untuk membaca sebuah makalah penelitian karya Dr. Keith Moore, seorang profesor bidang anatomi asal Kanada. Makalah itu berbicara tentang kecocokan antara embriologi modern dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Tejasen tercengang saat membacanya. Sebagai ilmuwan di bidang anatomi, ia menguasai dermatologi, ilmu tentang kulit. Dalam tinjauan anatomi, lapisan kulit manusia terdiri atas 3 lapisan global, yakni epidermis, dermis, dan subkutis. Pada lapisan yang terakhirlah, yakni subkutis, terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan syaraf. Penemuan modern di bidang anatomi menunjukkan bahwa luka bakar yang terlalu dalam akan mematikan syaraf-syaraf yang mengatur sensasi. Saat terjadi kombustio grade 3, luka bakar yang telah menembus subkutis, seseorang tidak akan merasakan nyeri. Hal itu disebabkan oleh tidak berfungsinya ujung-ujung serabut syaraf aferen. Makalah itu tidak saja menunjukkan keberhasilan teknologi kedokteran dan perkembangan ilmu anatomi, tetapi juga membuktikan kebenaran Al-Quran. Pada ayat 56 surah An-Nisa, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Bagi sebagian besar umat Islam, ayat di atas terdengar seperti ayat-ayat serupa dalam Al-Quran yang menjelaskan pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Tetapi, tidak demikian bagi Profesor Dr. Tagata Tejasen, seorang ilmuwan Thailand di bidang anatomi. Baginya, ayat itu adalah sebuah keajaiban. Jantung Tejasen berdebar. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu telah mengetahui fakta kedokteran ini? Sebelum berhasil mengatasi keterkejutannya, Tejasen disodori pertanyaan oleh para ilmuwan Muslim yang mendampinginya. Mungkinkah ayat Al-Quran ini bersumber dari manusia? Ketua jurusan anatomi Universitas Chiang Mai Thailand itu sontak menjawab, "Tidak, kitab itu tidak mungkin berasal dari manusia." Ia kemudian termangu dan melanjutkan responsnya. Lalu, dari mana kiranya Muhammad menerimanya? Mereka memberitahu Tejasen bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kemudian, Tejasen semakin ingin tahu. Lalu, siapakah Allah itu? Tanyanya. Dari para ilmuwan Muslim tersebut, Tejasen mendapatkan keterangan tentang Allah, Sang Pencipta yang darinya bersumber segala kebenaran dan kesempurnaan. Dan Tejasen tak membantah semua jawaban yang diterimanya. Ia membenarkannya. Tejasen yang pernah menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Chiang Mai itu kembali ke negaranya, di mana ia menyampaikan sejumlah kuliah tentang pengetahuan dan penemuan barunya itu. Informasi yang dikutip oleh laman special.worldofislam.info menyebutkan bahwa kuliah-kuliah profesor yang masih beragama Buddha itu di luar dugaan telah mengislamkan 5 mahasiswanya. Hingga akhirnya, pada konferensi ke-8 kedokteran Saudi yang diselenggarakan di Riyadh, Tejasen kembali hadir dan mengikuti serangkaian pidato tentang bukti-bukti Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu medis. Dalam konferensi yang berlangsung selama 5 hari itu, Tejasen banyak mendiskusikan dalil-dalil tersebut bersama para sarjana Muslim dan non-Muslim, membicarakan tentang fenomena yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada akhir konferensi, 3 November 1983, Tejasen maju dan berdiri di podium. Di hadapan seluruh peserta konferensi, ia menceritakan awal ketertarikannya pada Al-Quran, juga kekagumannya pada makalah Dr. Keith Moore yang membuatnya meyakini kebenaran Islam. Pada 3 tahun terakhir, saya sangat tertarik dengan Al-Quran yang dihadiahkan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani.
tahun lalu, saya mendapatkan skripsi terakhir dari Profesor Keith Moore dari Sheikh. Dia meminta saya untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Thailand dan mengadakan beberapa ceramah kepada umat Muslim di Thailand. Saya telah memenuhi permintaan dia. Anda bisa melihatnya pada video tape yang diberikan Sheikh sebagai hadiah, ujarnya. Segala yang terekam dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, pastilah kebenaran yang bisa dibuktikan oleh sains. Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis, pastilah menerimanya sebagai cahaya yang diwahyukan oleh Yang Maha Pencipta, katanya. Tejasen lalu menutup pidatonya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah. There is no God to worship except Allah. Muhammad Rasulullah. Muhammad is messenger of Allah. 10. Dr. Keith L. Moore. Dr. Keith Leon Moore, 1925 hingga 2019, adalah seorang profesor terkemuka di bidang anatomi dan embriologi asal Kanada. Penulis buku teks kedokteran standar dunia seperti Clinically Oriented Anatomy dan The Developing Human Bee. Buku ini merupakan referensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Dunia. Dia juga menulis bersama Profesor Arthur F. Daly II, Clinically Oriented Anatomy, yang juga merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan para ilmuwan, doktor, fisioterapi, dan siswa di seluruh dunia. Dia adalah Presiden American Association of Clinical Anatomy atau AACA pada 1989 dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Ia dikenal karena penelitiannya yang membandingkan perkembangan embrio manusia dengan ayat-ayat dalam Al-Quran yang sering dikutip oleh para pendakwah Islam untuk menunjukkan keajaiban ilmiah Al-Quran. Satu ayat yang menarik perhatian seorang profesor adalah ayat tentang embrio, hingga dia memutuskan untuk menjadi Muslim. Surah Al-Hajj ayat 5. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian, kamu sebagai keturunannya, kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan air, hujan, di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur, serta menumbuhkan berbagai jenis tetumbuhan yang indah. Al-Quran membuat tanda di buku-buku Profesor Keith Moore. Dalam edisi selanjutnya, dia menambahkan informasi yang dia pelajari dari Al-Quran tentang embriologi. Pada tahun 1980, Moore diundang ke Arab Saudi untuk memberikan kuliah anatomi dan embriologi di Universitas King Abdul Aziz. Di sana, Moore didekati oleh komite embriologi dari universitas agar membantu menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan hadis tentang reproduksi manusia dan perkembangan embriologi. Selama 3 tahun bekerja bersama komite embriologi tersebut, dia telah membantu menafsirkan banyak pernyataan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengacu pada reproduksi manusia dan perkembangan janin. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati, yang berasal dari tanah. Kemudian, kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, darah. Lalu, sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang kebentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.
Sang profesor awalnya mengaku heran dengan akurasi isi surat yang terekam pada abad ke-7 tersebut, sebelum ilmu embriologi didirikan. Tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin, Muhammad pasti menggunakan mikroskop, katanya. Namun dia mengatakan ungkapan mikroskop itu hanya candaan. Saya hanya bercanda. Tidak mungkin Muhammad yang mengarang ayat seperti ini. Moore mengungkapkan kebahagiaannya karena telah menemukan kebenaran saat dia membantu mengklarifikasi isi ayat Al-Quran tersebut. Jelas bagi saya bahwa pernyataan Al-Quran ini telah diterima Muhammad dari Tuhan atau Allah, karena semua hal ini tidak terungkapkan hingga berabad-abad kemudian. Hal ini membuktikan kepada saya bahwa Muhammad pasti seorang Rasul atau utusan Tuhan atau Allah. Now, the conclusions of this study are that the terms which have been used in the Quran are very descriptive of developments which occur in the various stages, and they describe these events in their chronological order. Morphological changes that occur with development in each stage are also accurately described by the use of these terms. Because the staging of human embryos is complex, going through a continuous process of change during development, it is proposed that a new system of classification could be developed, using the terms mentioned in the Quran and Sunnah. The proposed system is simple, comprehensive, and conforms with present embryological knowledge. The facts about human development that could not have been known by Muhammad, peace be upon him, in the 7th century, because most of them were not discovered until the 20th century. Muslims and others are justified in concluding that these facts could only have been revealed to Muhammad, peace be upon him, by God, who knows all about us, not only about how we develop, but how we live and function. Thank you very much. Dari berbagai belahan dunia, dari berbagai latar belakang ilmu, mereka semua sampai pada satu kesimpulan yang sama. Al-Quran bukanlah karya manusia. Ia adalah petunjuk bagi siapa saja yang berpikir, membuat mereka paham dan yakin. Orang berilmu memiliki keterbukaan hati dan logika yang lurus, sehingga satu dalil atau bukti kuat sudah cukup. Orang bodoh, buta hati, tertutup oleh kesombongan atau kejahilan, sehingga sebanyak apapun bukti yang diberikan, mereka tetap menolak kebenaran karena tidak berlandaskan ilmu.